muatan yang mendidik, yang mencerahkan, yang memperluas wawasan, yang membuat orang pindah dari kegelapan kebodohan, kemudian dia masuk ke dalam wilayah pengetahuan dan hikmah. Seperti itu. Nah itu, gereja juga seperti itu. Sudah belajar tentang gereja, apa itu gereja? Dari kata Yunani, eklesia. Jadi dia keluar dari kegelapan masuk pada terang Kristus. Jadi ini sebenarnya apa yang ada ini sudah ada dari dulu dalam pemahaman ini. Itu kembali kepada Pengkhotbah pasal 3. Nah, itu nanti baca itu Pengkhotbah pasal 3. Nah, selanjutnya mari kita lihat di sini kaitan dengan ini. Internet sebagai gudang informasi memang berisi segala macam informasi yang berguna dan juga sampah, ya, sehingga para pengguna harus cerdas memilih yang tepat bagi kebutuhannya. Dan perhatikan, ini etikanya supaya kalian tahu, cerdas, jangan nanti sampah kalian kira itu berguna, kelihatan menarik. Padahal itu apa? Sampah, tidak bisa dipakai. Tapi kalian mau pakai, jangan seperti itu. Nah, kita sebagai orang Kristen seharusnya tidak mengunggah ke internet yang terbuka untuk masyarakat luas muatan yang tidak sesuai dengan etika Kristen, informasi yang tidak benar. Seringkali melalui Facebook orang tidak sadar turut menyebarkan berita bohong, atau yang biasa disebut apa? Hoax. Belum dilihat, belum diteliti, jadi langsung supaya di like oleh orang, padahal itu berita hoax. Nah itu ada undang-undangnya, nanti bisa jangan sampai masuk di mana? Penjara. Hati itu. Jadi segala sesuatu itu pikirkan dulu, apakah ini melanggar undang-undang. Ada undang-undang IT, jangan. Kalau berbicara juga harus dipikirkan dulu, baru apa direkam seperti itu. Makanya apa yang saya sampaikan ini hanya terkait bagaimana dalam kehidupan kita membangun kehidupan ini. Tidak pernah bicara tentang mau bawa apa konflik, jangan. Karena dalam kehidupan ini kita sebagai orang Kristen harus bawa apa? Damai. Karena damai itu apa? Indah. Perhatikan itu, kalian juga harus kemana-mana harus tahu itu damai. Itu menyangkut etika internet, harus kalian perhatikan supaya jangan sampai kalian kena apa itu pasal dari apa yang ada di Indonesia sudah ditetapkan itu diberlakukan. Ada kan karena dia menyebar berita bohong, dipersidangkan di pengadilan, oh dia di penjara 5 tahun ditambah apa lagi denda. Nah itu jangan sampai terjadi, ya. Kalian ini saya sudah ingatkan dari awal, jangan sampai ada yang aduh, padahal pendeta Sahrul menjelaskan jangan sampai terjadi itu. Ada juga yang jangan sampai, ya, sampaikan yang benar. Nah, itu yang beretika. Nah, itu baik, singkat-singkat saja. Kemudian Alkitab elektronik. Coba kalian punya HP ada itu? Ada. Ada. Alkitab elektronik. Memang banyak sekali buku elektronik yang disebut dengan apa? E-book. E-book. Bukan ibu, ya, e-book. Itu tersedia di internet. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Kalian sudah rasakan itu. Begitu juga Alkitab, ada yang online, ada juga yang offline. Ya, umumnya smartphone untuk menyimpan Alkitab offline dan dapat mengakses Alkitab online. Dalam smartphone dan tablet dengan sistem operasi Android, orang dapat menyimpan secara offline Alkitab dan nyanyian gerejawi. Ada kidung jemaat, apalagi
pelengkap kidung jemaat, apalagi nyanyikanlah kidung baru dan lain-lain ya. Itu ada pasti juga dalam kaitan dengan ini ada masih ada juga gereja yang mempersoalkan penggunaan gadget ya, kita juga soalkan itu tentang gadget yang ada itu sebagai pengganti buku Alkitab. Ada buku pengganti nyanyian dalam kebaktian, makanya itu usahakanlah bawa Alkitab. Kita ada nanti kekurangannya nanti mulai kering. Jadi kalau kita hanya menggunakan ini yang di Alkitab, nanti 10 tahun kemudian Alkitab sudah tidak kelihatan lagi, atau 20 tahun kemudian. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang mau baca lagi. Itu warning buat kita, sehingga ada percakapan-percakapan yang bisa saja itu logis. Jadi dia hanya suka bawa Alkitab. Jadi pendeta baca Alkitab di mimbar, dia bertanya sama teman, ayat berapa pendeta baca? Karena pendeta lihat dari mimbar. Makanya bawa Alkitab, jangan bawa gadget yang Alkitab itu. Karena gadget atau kamu punya HP itu bisa lowbat. Jadi karena lowbatnya itu, jadi ayat berapa sudah ini? Apalagi dia belum terlalu apa. Jadi ini biar situasi apapun bisa langsung dibaca, biar tidak ada baterai di HP kalian, Android kalian, di gadget kalian, no problem, tidak masalah, tetap bisa dibaca. Oleh karena itu, kalian sebagai kelas katekisasi yang ada, arahkanlah kepada teman-teman kalian atau kepada anggota jemaat, jangan malas baca atau bawa Alkitab ya. Supaya lembaga Alkitab Indonesia ini yang sudah menerbitkan Alkitab, jangan nanti berikut 10 tikar, karena tidak ada orang lagi membeli Alkitab, karena tidak pakai lagi Alkitab. Apalagi kalau makanya sekarang kan tidak ditayangkan pembacaan Alkitab, karena sudah dengan kalau nyanyian sudah ditaruh situ kan tidak ada lagi bawa kidung jemaat kan, sehingga kalau di kolom harus diketikkan lagi, harus difotokopikan lagi, padahal itu harus sudah di kepala, harus sudah lancar menyanyikan, tidak lagi harus lihat teks seperti itu. Ini penting ya untuk diketahui bersama-sama, sehingga dalam kehidupan kita perhatikan bahwa bacaan Alkitab ketika kita gunakanlah dengan sebaik-baiknya supaya kita senantiasa boleh menggunakannya dengan iman ya. Bagaimana kita mau lihat hubungannya dalam kehidupan ini teknologi yang ada, karena iman teknologi itu sangat berkaitan erat. Tuhan akan menolong kita supaya kita bisa memahami dengan cermat, dengan cerdas, dan gunakanlah teknologi yang ada itu dengan arif dan bijaksana supaya kalian menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Bukan kalian yang dikuasai oleh teknologi yang ada, tapi kalian harus menguasai. Dengan iman kita harus melihat itu sebagai pekerjaan yang Tuhan berikan dalam hidup ini, supaya kita terus mengembangkan wawasan kita, pengetahuan kita, supaya semakin maju ya, bukan mundur tetapi maju. Bagaimana kita boleh menikmati kemurahan Tuhan menggunakan teknologi yang ada dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan silakan.
Kalau saya bicara tentang ini panjang, lebar, apalagi tentang teknologi kan. Kalian melek teknologi dan kalian teruslah belajar. Nah, ini hanya singkat saja pendeta sampaikan, tapi kalian terus belajar. Sampai di sini. Jadi sampai berjumpa dalam topik yang lain. Tuhan memberkati kita. Shalom.